Kita akan membahas materi yaitu limit suku banyak dan sifat-sifat atau teorema limit ya. Yang pertama adalah limit suku banyak. Limit suku banyak misalnya gini ya. Kalau yang pertama, limit X menuju A, Px itu sama saja dengan apa? Masukkan Pi, gampang saja ya. Kemudian yang kedua, limit X menuju A yang bentuknya pecahan Fx per Gx, otomatis ini sama saja dengan apa? Fa dibagi Ga. Nah, bentuk-bentuk seperti ini pernah kita kerjakan ya. Nah, misalnya contoh. Tentukan yang pertama A, limit X menuju min 1 dari 2X pangkat 4 min 5X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 5X tambah 7. Nah, kalau seperti ini sama saja dengan kita memasukkan nilai min 1 ke dalam fungsi ya. Ini langsung aja 2 pangkat min 1 pangkat 4, 5 kali min 1 pangkat 3, 2 kali min 1 tambah 5 pangkat kali min 1 ditambah 7. Hasilnya ini karena pangkatnya genap, bilangan yang dipangkatkan adalah negatif, tetap genap ya, 2. Yang ini pangkat ganjil jadi negatif. Negatif kali negatif 5 sama saja positif 5 ya. Ini kali min 2 kuadrat ya. Jadi nilainya adalah positif 2 dikurang 5 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 11. Nah, yang berikutnya yang B, misalnya limit X menuju 2, X pangkat 3, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 per X kuadrat tambah 2. Masukkan angka 2-nya, berarti 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat kali 2 ya, tambah 4 per 2 pangkat 2 ditambah 2. Kalau kita hitung 8 tambah 8 ditambah 10 ditambah 4 ya, dibagi 4 ditambah 2. Ini atasnya 30 per 6, hasilnya adalah 5. Nah, jadi bentuk-bentuk dalam limit di matematika wajib ini lebih sederhana ya, dasar-dasar limitnya saja. Tetapi untuk mempelajari yang lebih mendalam, kita bisa mempelajarinya di matematik peminatan. Nah, sekarang di dalam teori ada teorema limit ya. Nah, teorema limit ini berlaku yang pertama ya. Jika C dan K konstanta, maka limit X menuju A, K ya tetap K ya. Maaf C ya. K itu tetap K. Misalnya contoh, misalnya limit X menuju 0 untuk 5 ya tetap 5 ya. Ini contohnya. Sederhana aja ya. Yang kedua, jika C adalah konstanta ya, F adalah fungsi dari X, maka limit X menuju C Fx itu sama saja apa? Fc ya. Nah, itu teorema limit atau sifat limit yang kedua. Sifat yang ketiga, jika C dan K konstanta dan F adalah Fx ya, fungsi dari X, maka limit X menuju C Kfx itu bisa nyatakan dengan K dikali limit X menuju C Fx sama dengan
K kali C. FC ya. Nah, maaf ya. Nah, jadi K kali FC. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, misalnya fungsi ya. Jika F dan G adalah fungsi dari X ya. Dari X dan C adalah konstanta, maka ini yang berikutnya ya, yang pertama limit X menuju C Fx plus minus Gx itu bisa kita pecah, tergantung yang mana yang lebih mudah ya, bisa dipecahkan ya. Limit X menuju C Fx plus minus limit X menuju C Gx. Ini ya. Kemudian yang kedua, kalau bentuknya perkalian, X menuju C Fx kali Gx sama ya. Berarti limit X menuju C Fx dikali limit X menuju C Gx. Nah, yang ketiga, kalau bentuknya adalah pecahan, limit X menuju C Fx Gx ya, maaf ya, for Gx itu sama saja dengan limit X menuju C Fx dibagi limit X menuju C Gx. Contoh I ya. Contoh I itu misalnya limit X menuju 0, misalnya 3x kuadrat min 4 pangkat 3 dikali X, maaf ya, di plus minus ya, X kuadrat min 2x tambah 5. Bisa kita hitung sendiri-sendiri ya. Misalnya adanya limit X menuju 0, X kuadrat min 4 pangkat 3. Maaf, ini bukan plus ya, bisa plus ya aja, 1. Plus menuju 0, X kuadrat min 2x tambah 5. Kalau kita hitung yang 0 berarti ini min 4 di pangkat 3 berarti min 64 ya. Kalau yang dimasukkan 0, 0, 0 berarti sisa 5. Jadi hasilnya adalah min 59 ya. Nah, contoh 2. Contoh yang kedua. Limit X menuju 2, misalnya yang kedua bentuk perkalian, misalnya 3x min 5 dikali 4x min 7. Ini bisa dikalikan langsung boleh, bisa dikalikan di dalam juga boleh, tapi yang gampang sepertinya pakai teorema ya. Limit X menuju 2, 3x kurang 5 dikali limit X menuju 2, 4x kurang 7. Nah, kalau demikian ini menuju 2, 3 kali 2 6 kurang 5 adalah 1. Yang sini 4 kali 2 8 kurang 7 1 ya. Jadi hasilnya 1. Bisa saja kalian kalikan ini ke dalam dulu baru dimasukkan angka 2 ya, sama. Kemudian yang contoh 3-nya. Contoh 3 yang bentuk pecahan ya. Limit X menuju 5, 3x ditambah 5, 2x dikurang 5. Sama saja apa? Menurut teorema limitnya X menuju 5 dicari yang di atas. Kemudian dibagi dengan limit X menuju 5 dicari yang di bawah. Yang di atas 3 kali 5, 15 tambah 5, 20 ya. Yang bawah 2 kali 5, 10 kurang 5, 5. Jadi hasilnya adalah 4 ya. 20 bagi 5 kan 4 ya. Contoh pertama, limit
X menuju 3, X pangkat 3 min 2X kurang 21 dibagi dengan X pangkat 4 min 6 X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Nah, coba kita perhatikan, sama seperti pembelajaran kita yang pertama, kita harus ngetes dulu. Jangan-jangan bawahnya bernilai 0 ya, pembaginya bernilai 0. Kita hitung, ini kan kalau kita hitung ini 8 berapa ini, X pangkat 3-nya berarti 81, maaf ya, 3 pangkat 4 ya, 81 dikurang 3 pangkat 3 kali 6 nilainya adalah 162 ya, 27 kali 6 162 tambah 3 dikuadratkan 9 kali 11 99 dikurang 7 kali 3 21 ditambah 3. Nah, kita tes di sini. Ternyata 81 dikurang 162 ditambah 99 kurang 21 ternyata nilainya 0 ya. Jadi kita mencoba mengakali ya. Mengakali bentuk ini. Nah, kalau ini kita bisa faktorkan. Karena ini ada unsur menuju 3, kita coba dengan menggunakan aturan Horner ya. Ini 1, min 2, min 21. Ini ada nolnya ya, antara ini 0 dulu. 0, min 2. Kita cari faktornya, kalau X-nya sama dengan 2. 3, maaf. 3 ya. 1, 3, 3 kali 3, 9, 7, 7 kali 3, 21. Ternyata 0 ya, betul ya. Berarti kita faktorkan jadi bentuknya, bentuk yang pertama X pangkat 3 min 2X pangkat 3 min 2X min 21 itu bisa dicatatkan dengan X min 3 kali ini X kuadrat tambah 3X tambah 7. Lalu yang bawahnya kita faktorkan lagi dengan X-nya sama dengan min 3. X-nya kurang 3 ya, dikalikan X min 3. Ini pangkat 4 ada koefisiennya 1. Pangkat mudah-mudahan kelihatannya, pangkat 3 koefisiennya 6, min 6. Kemudian yang pangkat 2-nya 11 ya. Oke, kemudian pangkat 1-nya min 7, pangkat 0 adalah 3. Nah, kita cari kalau X3 berarti 1 turun ya, 1 dikalikan 3 min 6 tambah 3 min 3 kali min 3 min 9 plus tambah min 9 2 kali 3 6 min 7 tambah 6 min 1 min 1 kali 3 adalah 3 min 3 ya, jadi nilainya 0. Ternyata faktor dari X pangkat 4 min 6X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat dikurang 7X ditambah 3 itu bisa difaktorkan dengan X min 3 juga ya. Sisanya karena yang tertinggi tadi pangkat 4 berarti pangkat 3. Pangkat 3 min 3X tambah 2X dikurang 1 ya. Dikurang 1. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita faktorkan yang di atas, ya langsung ya, kayak faktorkan yang di atas. Ini bisa difaktorkan menjadi limit ya, seterus ini limit X menuju 3. Ini jadinya X min 3 kali X kuadrat ditambah 3X tambah 7 per bawahnya limit ini berubah jadi X min 3 dikali dengan X pangkat 3 kurang 3X ditambah 2X min 1. Ini habis ya. Jadi kita cuma mengelola limit yang di ini. Kelola limit yang di bawah. Limit X menuju 3. Ini X kuadrat ditambah 3X ditambah 7 per X pangkat 3 min 3X tambah 2X dikurang 1. Nah, bisa dinaikkan lagi menurut teorema limit. Ini bisa dicari yang di atas dengan menggunakan 3. Yang di bawah juga limit X menuju 3. Ini X pangkat 3 min 3X ditambah 2X dikurang 1. Kalau yang di atas 3 pangkat 3 9. 9 tambah 9 tambah berapa? 3 kali 3 9 tambah 7. Yang bawah X pangkat 3 berarti 27
Ini kuadrat, maaf ya, ketinggalan satunya, kuadrat ya. Ini kuadrat. Nah, ketinggalan ya, ini kuadratnya ketinggalan. Ini saya tambahkan, ini kuadrat ya. Berarti dapat 7. 3 kali 2x 3 kuadrat dikalikan 3 sama saja dengan dapat 7 juga. Ditambah 2 kali 3, 6, dikurang 1. Atasnya itu adalah 18 tambah 7, 25. Per bawahnya ini habis 6 kurang 5 ya. Jadi jawabannya adalah 5. Oke ya. Menuju 1, 1/5 x pangkat 3x ditambah limit x menuju 1, 25 akar gx. Nah, ini sudah menggunakan teorema kita. Ini sebetulnya teorema yang kedua berikutnya sama dengan kan di sini. Ini kalau kita pecahkan, ini 1/5-nya boleh taruh di depan. Nah, kemudian limit x menuju 1, kita keluarkan pangkatnya. Sama ya, ini dengan ini sama. Kemudian ditambah ini 25-nya bisa dikeluarkan, 5 limit x menuju 1. Saya langsung ya, ini gx itu adalah pangkat setengah ya. Gx itu pangkat setengah, atau bisa aja akar ya, boleh akar. Nah, ini gx ya. Oke ya. Nah, kita ingat bahwa katanya di sini keterangannya limit x menuju 0 adalah fx-nya adalah nilainya min 5. Kemudian kalau limit x menuju 0 dari gx itu, oh maaf ya, 1 tadi ya. Maaf, 0 ya. Soalnya 0. 0. Ya, 0. 0 ya. Jadi kalau kita hitung ini fx menuju 0 tadi berapa nilainya? Min 5. Sama saja 1/5 kali min 5 pangkat 3. Yang ini 25 dikali gx menuju 0 adalah 4. 4 diakarkan berarti 2. Ini jadinya min 125 bagi 3 sama saja min 25. 25 dikalikan 2 adalah 50. Jadi hasilnya adalah 25. Negatif 25 tambah 50 adalah min 25. Oke. Nah, sekarang yang ke berikutnya. Berikutnya sama ya. Sama dengan kasus yang di atas. Ini bisa kita ubah berarti limit x menuju 2. Ini saya gabungkan dengan ini dulu ya. Berarti 2-nya boleh ditaruh di sini langsung ya. Ininya kita kurung. Nah, fx dikuadratkan. Diubah seperti ini nggak apa-apa ya. Ini berarti sepertiga. Kemudian ini bisa dimasukkan limitnya. Nah, limit sepertiganya saya keluarkan karena dia konstanta. Menurut teorema bisa ditaruh di depan 2 akar gx ya. Gx dulu. Gx tapi kita akarkan atau dipangkatkan berapa? Pangkat setengah sama. Nah, diakarkannya di luar, limitnya masuk ke dalam. Ini kalau fx menuju 2 tadi berapa? 2 ya. Berarti 2 kali 2 dikuadratkan. Yang ini sepertiga. Kalau limit x menuju 2 adalah 9, diakarkan berarti apa? Akar dari 9, saya tulis dulu di sini, akar 9 aja gitu. Nah, jadi hasilnya ini 2 dikuadratkan, 4 kali 2, 8. Kemudian yang ini, akar 9 adalah 3, kali sepertiga adalah 1. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, contoh di atas adalah bentuk limit aljabar yang sederhana dengan menggunakan teorema atau sifat-sifat limit.